Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Amril Muhammad. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahma dari kelas Manajemen 2020B dengan NIM 11036200016. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Ya, jadi saya akan sharing sedikit mengenai buku yang udah saya baca, yaitu Manajemen Pendidikan Islam. Dari buku tersebut saya mengambil poin bahwa pada dasarnya ya memang manajemen pendidikan itu digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan. Sedangkan kalau manajemen pendidikan Islam itu dibagi menjadi dua sudut pandang, yang dimana pertama itu dimaksud sebagai praktik manajemen di dalam lembaga pendidikan ataukah sebagai konsep pemikiran manajemen pendidikan dalam Islam. Selanjutnya saya mengambil poin dari ruang lingkup manajemen pendidikan Islam, dan ternyata substansi dari ruang lingkup manajemen pendidikan Islam itu sama dengan manajemen pendidikan pada umumnya, yaitu terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kalau pengarahan itu biasanya meliputi komunikasi, koordinasi, dan negosiasi. Lalu kalau pengendalian itu biasanya meliputi pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Nah, kemudian apa sih tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan Islam? Nah, berikut nih. Yang pertama tuh, suasana belajar tuh bisa jadi lebih aktif, inovatif, kreatif, juga peserta didik jadi bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan bahkan yang paling penting dari keenam, tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan tersebut ialah tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. Lalu fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama di sini ada fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu meliputi beberapa hal. Pertama ada penetapan tujuan, perkiraan lingkungan, dan penentuan pendekatan. Kemudian yang kedua ini ada pengorganisasian atau organizing. Nah, ini tuh penting loh di dalam sebuah lembaga manajemen pendidikan Islam. Karena dengan adanya koordinasi di belakang manajemen itu, maka akan ada kerjasama yang lebih efisien dan efektif. Nah, lalu yang ketiga nih ada pergerakan atau actuating. Nah, perlulah adanya action di dalam sebuah menjalankan manajemen pendidikan Islam. Karena itu perlu adanya juga jalin kerjasama dari pengorganisasian sebelumnya. Dan akhirnya tujuannya nanti akan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling. Nah, ini juga perlu di dalam sebuah manajemen pendidikan, itu perlu adanya pengawasan maupun dari dalam maupun dari luar, karena nantinya itu akan berpengaruh pada hasil yang dihasilkan dari manajemen pendidikan tersebut. Apakah akan mencapai tujuan secara efektif dan efisien ataukah malah sebaliknya.